Oke guys, pada kesempatan kali ini kita mau coba buat power supply untuk LED, tapi pakainya trafo nih guys. Yang kita gunakan ini trafo 5 ampere CT ya guys. Selain itu elko, kita siapkan elko 2 biji. Saya pakainya 2, 1 juga nggak apa-apa. Ini lampu yang mau dicoba ini 100 watt ya guys. Selanjutnya adalah dioda 5 ampere ya, dan juga heatsink. Tapi sebelumnya saya mau jelasin nih guys, kenapa pakainya trafo CT. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya juga ya. Kalau kita bahas kelebihannya tuh salah satunya ini nanti bisa buat audionya ya guys. Kita bisa buat audio karena audio itu kan biasanya pakai CT ya. Selain itu ada ekstranya di sini. Sampai 0 sampai 12 volt ini bisa buat mainboard proyektor ya. Kalau untuk lampu LED 100 watt 5 ampere masih sisa, jadi kita masih bisa buat audionya sekaligus satu trafo untuk semua ya. Itu adalah kelebihannya. Kalau kita pakai yang non CT ya tetap bisa, cuman nanti audio paling kita pakainya cari driver itu yang kayak TDA atau apa, pokoknya yang nggak pada CT ya audionya. Tapi lebih enak lagi sih yang CT. Nah, ini sekarang kekurangannya nih guys. Kekurangan dari ini tuh ya beratnya aja sih, bobotnya ya. Kita jelas ini 1 kilo lebih. Ini kalau nih ban jempol ya amsyong. Lalu kalau untuk harga sih ini saya beli 85 ya guys. Kalau tempat lain mungkin ada yang lebih murah atau mungkin ada juga yang lebih mahal. Oke, lanjut lagi. Nah, ini sekalian memberi sedikit info ya guys ya, masalah heatsinknya ini. Jadi kita kalau pakai heatsink itu usahakan nih permukaan ini rata semua ya, jangan ada benjolan atau apa, atau yang enggak rata gitu permukaannya, ada yang gelombang atau apa, karena ini harus sama rata. Jadi nanti dia panasnya itu benar-benar mudah terserap kalau ini sama rata. Ini masalah lid sama heatsinknya guys. Bahkan kalau perlu nih pakai pasta lagi lebih bagus lagi ya. Ini saya pakai bekas ini ampli, bekas TIP kalau nggak salah. Segini sudah cukup ya, yang penting kipasnya bagus. Oke, lanjut lagi. Nah, ini sekarang elko nya guys. Elko nya itu 50 volt ya. Kalau untuk mikronya nggak harus berapa, yang penting voltnya itu di karena LED nya 36 volt, jadi kita lebihkan juga nggak apa-apa, asal jangan pakai yang 25 misalnya ya, meledos nanti. Ini saya pakai 2, jadi nanti kalau pakai 1 misalkan meledak rawan ya, mendingan kalau kedua lebih aman lagi, ada cadangan. Ini lanjut lagi nih dioda
5 ampere. Ini maaf nih ya, ini kamera handphone jadi ngaco fokusnya nih otomatis ya. Pokoknya ini kodenya 6A 6A10 ya guys, atau pakai minimal 5 ampere lah. Oke guys, sambil nunggu solder panas nih, kita sambil ngebor nih ya, buat tempat bautnya ya guys. Oke, ini sudah bolong guys, sudah bolong ya. Selanjutnya kita senai dulu nih guys, buat tempat baut ini. Nanti saya mau pakai baut ini, jadi perlu dibikin drat dulu ya. Oke ya, ini dia guys proses menyenai. Kalau nggak punya ya pakai baut yang rada kasar mungkin ya, tapi lebih enak, lebih aman sih buat kayak gini guys. Nanti kalau suatu saat ganti LED kita nggak repot bukanya ya, nggak cepet selek juga. Ini selanjutnya diratain nih guys, biar nggak ganjel ya di LED-nya, kayak kikir atau pakai amplas. Oke guys, sudah selesai ya, kayak gini nih guys. Nah, ini udah jadi rapi. Nah, rapi ya. Ini pastikan nih semuanya nempel ya guys ya, jangan ada yang renggang ya. Oke guys, sudah selesai ya, kayak gini nih guys. Nah, ini udah jadi rapi. Nah, rapi ya. Ini pastikan nih semuanya nempel ya guys ya, jangan ada yang renggang ya. Sekarang kita bagian solder menyolder nih guys. Solder dulu diodanya ya. LED sudah aman, sekarang tinggal ke solder menyolder guys. Ini yang kita solder nih CT sama yang 32 volt ya. Diodanya ini yang dipakai 3 biji ya guys. Jadi nanti yang CT jadi min, lalu yang 32 jadinya plus ya. Oke, kita sambil praktek aja biar gampang dimengerti ya guys. Ya, ini yang CT jadi min ya guys ya. Lalu ini 32 jadi plusnya ya guys. Ini jadi semua yang 32 volt jalur out 32 dari trafo ini dijadikan plus. Selanjutnya ini digabung guys.
Ya, ini bagian terakhir nih, elko masuk sini ya guys. Buat elko nya nggak harus double ya guys ya, satu bisa, kalau dipakai double ya lebih bagus lagi. Nah ini kayak gini nih guys, ini masih berantakan ini karena buat apa namanya, praktek aja ya. Ini nanti saya pakai yang dimodifikasi IG300, nanti saya pakai ini nih guys. Jadi sambil pelan-pelan saya garap juga videonya ke sini. Jadi nanti kalau ada teman atau yang lain yang baru masuk yang belum begitu paham masalah apa namanya, jalur-jalur ini, karena kan nanti kalau di upload di satunya itu saya nggak nunjukin ini, saya taunya di sana ya bagian komponen apa aja sama pemasangan, finishing, testing, udah. Saya nggak bakal nunjukin cara nyoldernya satu-satu atau apa lampunya apanya gitu kan. Makanya saya uploadnya di Jaya Kisti ini buat khusus buat teman-teman setanah air. Jadi buat teman-teman setanah air harus paham gitu kan. Kalau channel satunya itu umum ya, kemana aja saya targetnya penonton dari mana aja. Jadi kalau di sana saya uploadnya paling ya simpel-simpel, nggak mungkin sedetail ngejelasin seperti ini ya. Ini bagian terakhir solder nih guys, LED-nya. Ingetin juga nih buat teman-teman ya, bisa barangkali belum tahu, jangan sekali-kali nyoldernya di heatsink begini nih guys. Dia nggak panas-panas, karena panasnya keserap terus ya. Jadi nanti teman-teman bakal kesusahan nih, timah nggak nempel-nempel. Jadi kita harus buka dulu. Kalau nyolder ini hati-hati ya, kalau kena yang kuningnya bisa langsung. Ini nyolder nggak harus di sini ya guys ya, di samping kuping ini juga bisa, sama aja. Kalau saya lebih senang di sini ya. Oke, terima kasih banyak yang masih menonton sampai menit ini. Dijamin bisa langsung paham ya, sudah langsung praktek, jadi nggak perlu skema, udah ngeliat sendiri. Sini udah selesai, jadi sekarang saatnya kita tes nih guys. Kita coba apakah nyala, apakah keluar asap. Ya mudah-mudahan nggak keluar asap ya. Oke, kita lihat. Siapkan heatsink, kipas angin biar nggak cepat panas. Kita kasih kipas. Oke, kita lihat nih guys, nyala apa enggak nih. Ya itu guys, lihat sendiri ya, langsung biar langsung top chair ya. Tuh guys, mudah kan? Gimana guys, pasti bisa ya.
Oke guys, sudah selesai ya. Sudah lihat sendiri hasilnya, lancar jaya, nggak ada keluar asap, keluar jin, nggak ada. Jadi ini mungkin masih ada yang lupa, perlu ditegesin. Dilihat sekali lagi ini CT nya jadi min ya guys, lalu yang 32 volt jadi plus semua. Jadi nanti setelahnya diodanya digabung, selanjutnya masuk ke filterisasi menggunakan elko. Ini saya pakai 2 supaya punya cadangan. Selanjutnya langsung ke LED. Nah guys, oh iya guys, jadi nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya saya mau bikin kelanjutannya ini nanti dari video ini. Jadi kita mau nyoba supaya lampu ini nyala bareng dengan remote ini guys. Dan ini botnya ya, ini adalah bot bawaan, masih di proyektor JG300. Cara ini juga bisa berlaku untuk proyektor lainnya ya. Nah sebenarnya ada banyak cara, tapi ini yang paling mudah. Ditunggu saja pada kesempatan lainnya ya. Ya kalau nggak sibuk banyak kuliah ya. Bilang aja males ya guys ya. Ya nanti ini dah disemut-semutin, di videoin. Tunggu saja guys ya. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.